tetap sehat di rumah, tetap semangat, dan juga tetap bersuka cita walaupun di tengah pandemi yang sekarang lagi sedang kami alami Bapak yang baik. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, memberkati mereka dengan penuh sukacita Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Marta mengajak semua anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Buat gerakannya ya. Lipat tangannya, duduk yang manis ya. Kita bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus.
Ya, anak-anak sekarang duduk yang manis, ya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, tidak pernah henti dan tidak pernah putus kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Sepanjang hari Engkau sertai kami, Engkau berkati, bahkan Engkau pelihara hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Dan pada hari Minggu ini Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami masih berkebaktian di rumah kami masing-masing akibat daripada virus corona yang sampai sekarang belum pulih dari negara kami Indonesia Bapak. Biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama, tapi kami lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama orang-orang yang ada di rumah kami di sini ya Bapak. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turut campur serta masuk ke dalam hati kami agar kami boleh mengerti isi firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan. Di sini kami berdoa buat Ibu Lisa ya Bapak yang akan menyampaikan firman kepada kami di sini. Berkati Ibu Lisa agar kiranya Ibu Lisa dapat menyampaikan firman begitu baik, begitu kami mengerti, agar firman-Mu tetap berharga bagi kami walaupun kami masih kecil, anak sekolah minggu. Biarlah firman-Mu itu tetap menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang boleh membimbing kami di rumah, yang boleh menonton acara kebaktian sekolah minggu melalui sarana YouTube ya Tuhan. Bimbinglah orang tua kami ini ya Bapa. Biarlah orang tua kami ini menjadi orang tua yang Engkau pilih menjadi pribadi yang sabar dalam setiap mengurus kami ya Bapa. Beri kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah ya Bapa, agar kiranya orang tua kami di sini bisa semangat untuk boleh membimbing kami sepanjang hari ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak sekolah minggu. Sudah saatnya kita mendengar kebenaran. Semua boleh duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya. Hari ini Ibu Lisa mau cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Hari ini Ibu Lisa mau cerita tentang Daniel di istana Raja Nebukadnezar. Nah, semuanya udah pegang Alkitab kan? Semuanya boleh buka Alkitabnya dari Daniel 1. Daniel di perjanjian apa ya? Ya, betul sekali. Daniel di perjanjian lama. Nah, buka Daniel 1 ayat 1 sampai ayat 21. Karena ayatnya banyak, anak-anak boleh baca setelah kebaktian kita selesai. Harus dibaca ya dari Daniel 1 ayat 1 sampai ayat 21. Nah, Alkitabnya boleh diletakkan di meja. Semua anak sekolah minggu duduk yang baik, duduk bersandar, kasih lihat telinganya, kita mau dengar-dengaran. Nah, waktu itu ada terjadi perang antara Raja Nebukadnezar dan Raja di Yehuda. Mau tahu siapa yang menang? Yang menang adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengalahkan raja yang ada di Yehuda. Maka dari itu, semua orang yang ada di Yehuda, yaitu bangsa Israel, dibawa Raja Nebukadnezar kembali ke kotanya, yaitu ke kota Babel. Nah, bukan hanya orang-orangnya aja, tapi barang-barang yang berharga yang ada dari bait Allah juga ikut dibawa ke kota Babel. Nah, mereka berjalan berhari-hari lamanya untuk sampai ke kota Babel. Nah, sampainya di kota Babel, Raja Nebukadnezar memanggil kepala istana. Raja Nebukadnezar memberi perintah, yaitu pilihkanlah bagiku beberapa orang dari tawanan itu, dari keturunan raja, dari bangsawan, orang-orang yang masih muda, bertubuh sehat, cerdik,
pandai. Lalu ajarkanlah mereka bahasa dan tulisan Babel. Setiap hari beri mereka makanan yang lezat dan minum anggur dari aku. Lalu didik mereka selama 3 tahun. Setelah itu mereka harus bekerja kepadaku di istana. Nah, setelah raja memberikan perintah itu kepada Aspenas, maka pergilah Aspenas menghampiri orang-orang yang sudah jalan berhari-hari lamanya untuk menuju kota Babel itu, dan memilih orang-orang yang sesuai dengan apa yang dibilang Raja Nebukadnezar. Di antara pemuda-pemuda yang dipilih Aspenas, ada 4 orang pemuda. Yang pertama yaitu ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, dan ada Azaria. Sekali lagi diulang ya, ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, dan Azaria. Lihat gambarnya di sebelah. Nah, keempat orang ini merupakan orang-orang terpilih yang dipilih dari banyaknya bangsa Israel yang datang ke kota Babel. Nah, waktu sampai mereka sudah dipilih dan mereka sudah masuk ke istana, keempat orang ini namanya diganti. Diganti dengan Daniel menjadi Belsazar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Sebenarnya mereka nggak suka namanya diganti, tapi apa boleh buat? Karena mereka di situ harus mematuhi peraturan yang ada yang diberikan oleh raja, mereka harus menerimanya. Nah, waktu sudah mereka dipilih, mereka dikumpulkan dengan pemuda-pemuda yang lain. Setelah semua pemuda-pemuda itu dikumpulkan pada sore hari, mereka dijamu untuk makan. Nah, istana menyediakan mereka makanan-makanan yang lezat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Tidak ketinggalan, mereka juga diberikan air anggur yang sama dengan yang diminum oleh Raja Nebukadnezar. Nah, pemuda-pemuda yang lain dengan lahap makan. Tetapi 4 orang yang tadi, Daniel dan teman-temannya, tidak mau memakan makanan itu. Ada apa ya? Padahal mereka itu sudah sangat capek, sudah sangat lelah. Kenapa? Karena mereka kan jalan sangat jauh berhari-hari lamanya. Biasanya kita aja ya, anak-anak sekolah minggu aja ya, pulang sekolah pasti langsung cari meja makan kan. Kalau di meja makannya banyak makanan yang lezat, pasti langsung mau makan kan. Tapi berbeda dengan keempat orang ini, Daniel dan kawan-kawannya, sudah begitu lezatnya makanan itu yang sudah ada di meja makan, mereka tetap nggak mau makan. Kenapa ya? Ada apa ya? Ternyata mereka tidak mau memakan makanan yang sudah dipersiapkan istana karena semua makanan yang ada di meja makan itu sudah dipersembahkan kepada dewa Babel. Nah, Daniel dan teman-temannya adalah anak-anak Allah yang tidak mau mendukakan hati Allah. Mereka mau taat kepada setiap peraturan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, di orang Yahudi tidak diizinkan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Gak boleh juga memakan makanan daging yang tidak halal. Maka dari itu Daniel tidak mau. Nah, terus karena mereka tidak makan, mereka kan salah satu dari mereka takut, terus berkata seperti ini sama Daniel. Terus kalau kita nggak makan, kita dihukum. Bagaimana Daniel? Daniel menjawab dengan tegas, nggak apa-apa, biar aja dihukum. Aku nggak mau mendukakan hati Tuhan. Lebih baik aku dihukum daripada aku berbuat dosa, kata si Daniel. Nah, karena mereka tidak mau makan itu, akhirnya Daniel mencari Aspenas. Dia mau bilang sesuatu sama Aspenas. Akhirnya ketemu Aspenas. Terus Daniel bilang seperti ini, Pak, aku dan 3 temanku tidak akan memakan makanan yang sudah dipersiapkan istana dan raja kepada kami karena di agama kami tidak boleh. Bolehkah kami meminta sayuran dan air putih saja untuk mengganti makanan-makanan yang ada di meja makan itu? Kata si Daniel. Nah, Bapak Aspenas itu heran. Yang lainnya aja makan dengan lahap. Kenapa yang 4 orangnya cuma minta sayur sama air putih ya? Nah, tapi Bapak Aspenas itu tidak marah karena Tuhan udah kasih hati yang baik kepada si Aspenas. Nah, Aspenas langsung menjawab pertanyaan yang diberikan si Daniel. Dia bilang kayak gini, aku takut sebenarnya karena ini adalah perintah raja. Kalau aku kasih kalian makanan cuma sayur dan air putih, bagaimana kalau kalian tidak gemuk dan sehat? Bagaimana kalau orang-orang lain saja yang gemuk dan sehat?
Aku bisa Raja Nebukadnezar bisa marah sama aku, kata si Aspenas. Lalu Petrus menjawab kepada Aspenas, biarkan kami makan sayur dan air putih. Bapak beri waktu kami 10 hari saja. Kami akan membuktikan kalau kami juga bakal menjadi orang yang sehat, pemuda yang sehat, dan pemuda yang gemuk. Kalau itu tidak terjadi, Bapak boleh melakukan apa saja sama kami, kata si Daniel. Oke lah, Aspenas pun akhirnya mengiyakan. Nah, mereka diberikan sayuran dan air putih. Nah, setelah lewat 10 hari seperti yang dijanjikan si Daniel, ternyata Daniel dan ketiga temannya tidak kurus walaupun hanya makan sayur dan minum air putih. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap bugar, mereka tetap gemuk. Bahkan lebih baik di antara orang-orang atau pemuda yang makan dari makanan yang disediakan oleh raja. Nah, karena itu Aspenas jadi tidak takut lagi untuk memberikan air putih dan sayur-sayuran. Nah, hari berganti hari, tahun berganti tahun, gak terasa ternyata si Daniel dan teman-temannya udah 3 tahun di istana itu. Mereka dibimbing, mereka diajari bahasa-bahasa Babel, mereka diajari tulisan Babel, mereka belajar banyak hal di istana itu. Nah, sudah 3 tahun sesuai dengan perjanjian yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar, mereka harus bekerja kepada Raja Nebukadnezar. Untuk itu Raja Nebukadnezar panggil semua pemuda-pemuda yang sudah dididiknya selama ini di istana itu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Luar biasanya lagi, Daniel dan teman-temannya adalah 4 pemuda yang selalu memiliki jawaban terbaik. Mereka bisa menjawab pertanyaan raja walaupun pertanyaannya sangat banyak. Raja sungguh senang. Nah, mulai dari hari itu raja langsung mempekerjakan keempat pemuda ini karena raja merasa, wah mereka ini paling baik di antara pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, akhirnya mereka kerja di istana itu, mereka kerja kepada Raja Nebukadnezar. Jadi kalau Raja Nebukadnezar butuh sesuatu, Raja Nebukadnezar panggil keempat orang ini. Begitu ceritanya. Hebat kan? Padahal mereka itu makannya cuma sayur, cuma air putih, sedangkan teman-teman yang lain tuh makannya luar biasa banyak, luar biasa enak. Tapi tetap mereka yang menjadi terbaik di antara pemuda-pemuda itu. Nah, Ibu Lisa mau bilang sama anak sekolah minggu, kita harus contoh dong keempat pemuda ini. Kita harus contoh Daniel, kita harus contoh Hanaya, kita harus contoh Misael, kita harus contoh Azaria, karena mereka adalah anak-anak Allah yang begitu diberkati oleh Allah. Walaupun mereka punya banyak kekurangan, tapi karena mereka adalah anak-anak yang taat, Tuhan cukupkan semua yang ada pada mereka. Yang pertama yang boleh kita ambil, mereka itu mengutamakan Tuhan. Kayak mana ya Bu cara mengutamakan Tuhan? Mereka itu tidak memilih yang enak, tapi mereka membukakan hati Tuhan. Malah sebaliknya, mereka tinggalkan yang enak, tapi mereka tidak mau membukakan hati Tuhan. Hebat kan? Walaupun mereka lebih memilih makan sayur dan air putih, tapi itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan karena mereka tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa Babel. Nah, kalau untuk anak-anak di rumah, kayak mana ya caranya mengutamakan Tuhan? Nah, caranya itu adalah tidak malas sekolah minggu. Jangan karena kita ibadahnya di rumah, jangan karena waktu hari Minggu itu banyak kartun, jangan karena hari Minggu itu ada jadwal pergi ke sana kemari, ke rumah opung, ke jalan-jalan, kita jadi lupa ibadah. Kalau kita lupa ibadah, berarti kita tidak mengutamakan Tuhan. Berarti kita nggak bisa tiru dong si Daniel dan teman-temannya. Makanya walaupun kita harus bangun pagi, harus masih ngantuk, harus merelakan kita tidak nonton satu kartun, yang penting kita datang. Datangnya kemana? Ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya nonton YouTube, kalau anak-anak sekolah minggu sukacita, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah anak sekolah minggu di rumah. Oke, harus janji ya, kita harus rajin sekolah minggu. Nah, yang kedua yang kita bisa tiru dari Daniel dan kawan-kawannya,
yaitu Daniel dan kawan-kawannya adalah anak-anak Allah yang mengandalkan Allah. Kayak mana yang mengandalkan Allah? Jadi mereka itu bukan bilang aku hebat makanya aku tetap sehat walaupun aku makan sayur sama air putih, minum air putih. Enggak, tapi karena mereka tahu mereka punya Allah yang luar biasa, mereka akan dicukupkan dan mereka hanya harus satu, takut akan Tuhan dan menuruti semua apa kata Allah. Nah, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita takut akan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu pasti Tuhan berkati. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kita tiru dari Daniel, yaitu tetap rendah hati. Walaupun mereka itu adalah 4 pemuda yang paling terbaik di antara pemuda-pemuda yang lain, mereka tidak menyombongkan diri karena mereka tahu itu semua berasal dari Allah. Untuk itu anak-anak di rumah, walaupun kita ganteng, kita pintar, kita punya banyak mainan, kita punya baju yang bagus, kita punya makanan yang banyak, kita tidak boleh sombong karena itu semua itu pemberian dari Allah. Untuk itu kita harus bersyukur dan tetap minta Tuhan Allah berkati kami setiap harinya. Oke, janji sama Ibu Lisa. Oke, kalau semuanya itu dilakukan, kita sudah meniru Daniel dan teman-temannya, maka dari itu Allah pun mengasihi kita terus. Nah, sebelum Ibu Lisa mengakhiri dengar-dengaran hari ini, kita mau buka ayat hafalan. Coba buka dari Amsal 1 ayat 7. Ayo anak sekolah minggu buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a. Kita baca sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Oke, semuanya boleh tutup Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau tutup khotbah hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Kau menyertai kami mulai dari awal ibadah tadi sampai kami telah selesai dengar-dengaran. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap berkati kami, bantu kami Tuhan, agar kami boleh menjadi seperti Daniel dan teman-temannya, agar kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Bantu kami agar kami boleh selalu mengandalkan-Mu, selalu mengutamakan-Mu dan menaati semua perintah-perintah-Mu, agar berkat-berkat Tuhan, agar kasih sayang Tuhan boleh turun di antara kami satu persatu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah, berkati kami di persekolahan kami, agar kami boleh menjadi anak yang pintar, berkati kami juga di kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi anak yang sehat, jauhkan setiap penyakit yang ada Tuhan, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, apapun yang menjadi pekerjaan tangannya, Tuhan yang boleh berkati mereka, agar mereka boleh memiliki berkat yang banyak daripada Tuhan juga. Mereka boleh memiliki berkat kesehatan, mereka boleh memiliki berkat umur yang panjang. Tuhan juga kami memohon ampun karena kami adalah anak-anak-Mu yang sering mendukakan hati-Mu, yang masih mau berkompromi dengan dosa Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang tidak mau lagi berkompromi dengan dosa Tuhan, untuk kita hapuskan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, anak-anak, Ibu Marta meminta kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil tersenyum ya. Berkumpul bersama saudara
ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di minggu hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami yang sudah selesai. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah ibadah kami boleh menjadi kurban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Atas segala kekurangan kami Bapa selama beribadah, ampuni kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Kasih salam sama kakak adik, bahkan semua orang tua yang ada di dekat kita. Kita katakan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu yang mengikuti acara ibadah kita pada minggu hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadilah pintar dan jangan lupa makan sayur.